Halo, selamat datang. Nikmati kontennya, jangan lupa berlangganan dan aktifkan notifikasinya. Madeline dibesarkan di sebuah kota kecil, di mana semua orang saling kenal, dan setiap pencapaian pribadi menjadi alasan untuk perayaan bersama. Sebagai putri seorang pekerja konstruksi dan seorang penjahit, ia tahu sejak dini bahwa jika ingin meraih sesuatu yang besar, ia harus bekerja 2 kali lebih keras. Gagasan untuk belajar kedokteran muncul di masa kecilnya, ketika ia melihat seorang tetangga dirawat oleh dokter dalam keadaan darurat. Pemandangan itu membekas dalam benaknya, terasa seperti sebuah panggilan, sebuah titik awal. Sejak saat itu, ia mendedikasikan setiap detik masa remajanya untuk belajar. Sementara banyak teman sebayanya pergi keluar, bepergian, atau teralihkan oleh hal-hal yang menyenangkan, Madeline menghabiskan waktu berjam-jam di kamarnya, dikelilingi oleh buku-buku yang terbuka. Usahanya membuahkan hasil. Ia diterima di salah satu universitas paling bergengsi di negara itu. Itu adalah momen yang mengubah hidupnya. Di pesta perpisahannya, para tetangga, teman, dan bahkan orang-orang yang hampir tidak ia kenal datang hanya untuk mengucapkan selamat jalan. Perpisahan itu lebih dari sekadar pindah. Rasanya seolah-olah ia membawa impian seluruh komunitas di pundaknya. Tahun-tahun pertama di sekolah kedokteran terasa berat. Beban kerjanya sangat padat, dan tekanan yang ia bebankan pada dirinya sendiri bahkan lebih berat. Namun, Madeline tetap menonjol. Para dosen memuji dedikasinya. Teman-teman sekelasnya mengagumi fokus dan kebaikannya. Ia berhasil menyeimbangkan sikap dingin yang diperlukan untuk menangani kasus klinis dengan empati yang dibutuhkan untuk benar-benar mendengarkan pasien. Keseimbangan inilah yang membuatnya menjadi calon dokter yang mengagumkan. Di tahun ketiganya, Connor masuk ke dalam hidupnya. Ia adalah mahasiswa jurusan bisnis, tetapi mengikuti kelas di gedung yang sama, dan mereka bertemu secara kebetulan saat mengantre di kafe kampus. Percakapan mereka dimulai dengan komentar santai tentang betapa lamanya antrean, tetapi kemudian berlanjut seolah-olah mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Connor berbeda. Ia memiliki cara pandang hidup yang ringan, sangat kontras dengan beban yang selalu dipikul Madeline. Ia berasal dari keluarga yang stabil, punya rencana ambisius, tetapi entah bagaimana selalu punya waktu untuk mendengarkan, tertawa, dan memperhatikan detail-detail kecil yang sering kali terlupakan dalam rutinitas sehari-hari. Percakapan berubah menjadi pertemuan, pertemuan menjadi makan malam, dan perlahan mereka menjadi tak terpisahkan. Ada sesuatu dalam tatapan Connor yang memberinya kenyamanan, seolah-olah ia diam-diam berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahkan ketika tidak ada tanda-tanda yang mengarah ke sana. Madeline membiarkan dirinya merasakan cinta ini, meskipun ada ketakutan dan peringatan dari dalam dirinya. Ia tahu cinta bisa menjadi pengalih perhatian, tetapi bersamanya, rasanya berbeda. Connor tidak menghilangkan fokusnya, ia justru menambahnya. Menjelang kelulusan, pernikahan secara alami menjadi bagian dari percakapan mereka. Rasanya seolah-olah mereka telah hidup bertahun-tahun lebih lama dari 3 tahun yang sebenarnya mereka jalani bersama. Dan tak lama setelah lulus, mereka memutuskan untuk meresmikannya. Upacaranya sederhana, dihadiri oleh orang-orang terkasih, dan ditandai oleh rasa kepastian. Seolah-olah keduanya telah menemukan kepingan yang hilang dalam hidup mereka. Seiring waktu, mereka membangun rutinitas yang solid. Mereka berbagi tanggung jawab, saling mendukung dalam tantangan profesional, dan memimpikan kehidupan yang menggabungkan kesuksesan pribadi dengan keluarga. Masalahnya adalah, ketika segalanya tampak sempurna, mudah untuk lupa merawat apa yang menyatukan semuanya. Cinta, sekuat apapun, tidak bisa bertahan dengan sendirinya. Perlahan, waktu kebersamaan mereka mulai terkikis oleh jadwal jaga malam, rapat, dan proyek. Percakapan menjadi jarang, tatapan mereka semakin menjauh. Rasanya seperti ada dinding tak terlihat yang tumbuh di antara mereka tanpa mereka sadari. Madeline merasakannya.
tetapi ia mencoba membenarkannya dengan alasan kelelahan, target, dan tenggat waktu. Ia masih mencintai Connor, tetapi kadang-kadang ia merasa seperti menikah dengan hantu, seseorang yang hadir secara fisik, tetapi terlalu jauh untuk dijangkau. Namun, ia terus bertahan, karena ia percaya bahwa fase sulit adalah hal yang normal, karena ia selalu diajarkan untuk tidak mudah menyerah, karena jauh di lubuk hatinya, masih ada percikan api, harapan bahwa segalanya akan kembali normal. Dengan pemikiran ini, ia memutuskan untuk mulai merawat dirinya sendiri dengan lebih baik. Ia menemukan sebuah pusat kebugaran di dekat rumah sakit, sesuatu yang sesuai dengan jadwalnya yang padat. Ia ingin merasa lebih baik, lebih ringan, lebih hidup. Ia tidak tahu bahwa dengan melakukan itu, ia sedang membuka pintu yang akan mengubah arah hidupnya. Tetapi sampai saat ini, segalanya tampak bisa diperbaiki. Semuanya tampak seperti jalan dengan beberapa tikungan, tetapi belokan paling berbahaya belum tiba. Dan ketika itu datang, ia datang tanpa peringatan, tanpa waktu untuk mengerem. Mendaftar di pusat kebugaran adalah keputusan yang sederhana, hampir otomatis. Madeline ingin menggerakkan tubuhnya dan mungkin menjernihkan pikirannya di antara jam kerja. Rutinitas rumah sakit menjadi terlalu menuntut, dan jarak yang semakin jauh antara dia dan Connor membuat segalanya terasa lebih berat. Dia lebih suka menyibukkan diri dengan kegiatan baru daripada menghadapi keheningan dalam percakapan yang sudah berhenti terjadi. Di minggu kedua latihan, Patrick muncul kembali. Dia juga seorang dokter dan pernah berpapasan dengan Madeline dalam beberapa operasi dan giliran jaga. Patrick adalah tipe orang yang selalu menonjol, dengan kepribadian yang berani, tertawa lepas, dan kehadirannya selalu terasa dimanapun dia berada. Dia percaya pesonanya bisa membuka banyak pintu, dan seringkali memaksakan diri masuk tanpa meminta izin. Ketika dia melihat Madeline di sana untuk pertama kalinya, dia tersenyum dan memulai percakapan seolah-olah mereka adalah teman lama. Dia berbicara tentang rumah sakit, tentang masa residensi, dan betapa senangnya melihat wajah yang familiar di luar pekerjaan. Madeline menanggapinya dengan sopan, tetapi menjaga jarak. Ini bukan waktu yang tepat untuk menjalin kedekatan. Meskipun begitu, Patrick mulai mendekatinya lebih sering. Selalu ada alasan, meminta bantuan dengan peralatan, memuji kemajuan latihannya, atau mengajak peregangan bersama. Dia cukup halus agar tidak terkesan memaksa, tetapi cukup gigih untuk membuat Madeline merasa tidak nyaman. Madeline menyadari semuanya, tetapi pada awalnya, ia mencoba menganggapnya enteng. Mungkin dia hanya bereaksi berlebihan, membaca situasi terlalu dalam. Jauh di lubuk hati, dia bangga karena bisa mempertahankan kendali. Tapi di dalam, keseimbangan yang sangat ia hargai mulai retak. Jadwal kerja yang panjang di rumah sakit, dinginnya hubungan antara dia dan Connor, malam-malam tanpa tidur mencoba memahami di mana tepatnya semua mulai berantakan. Di tengah semua ini, Patrick terasa seperti sebuah pelarian. Dia menawarkan kemudahan, perhatian, menanyakan pertanyaan yang tidak lagi ditanyakan Connor, dan memuji detail-detail kecil yang sepertinya tidak ada lagi yang memperhatikan. Malam itu, Madeline baru saja bertengkar dengan Connor melalui pesan teks. Kesalahpahaman sepele, tetapi dengan cepat memanas karena keduanya kurang sabar. Balasan singkat Connor adalah hal terakhir yang ia baca sebelum pergi berlatih. Dia tiba di gym mencoba untuk fokus, tetapi pikirannya melayang ke tempat lain. Saat berolahraga, Patrick mendekat lagi. Dia mengomentari ekspresi lelahnya, bercanda tentang napasnya yang berat di setiap gerakan, dan mengakhiri dengan mengatakan bahwa Madeline pantas mendapatkan seseorang yang benar-benar melihatnya. Kata-kata itu dipilih dengan sangat hati-hati. Madeline merasakan ada yang mengganjal di tenggorokannya. Ini tidak direncanakan atau dipikirkan sebelumnya. Rasanya seperti ada sesuatu di dalam dirinya yang diam-diam telah hancur, dan pada saat itu, dia melepaskannya begitu saja. Setelah latihan, keduanya pergi bersama, dan segalanya terjadi lebih cepat dari yang seharusnya. Madeline tahu persis apa yang dia lakukan, tahu apa yang sedang dia hancurkan,
tetapi rasanya dia mati rasa, seolah ingin melihat sedalam apa dasar jurang itu sebenarnya. Tepat setelahnya datanglah dampak, rasa bersalah, beban, dan rasa pahit dari sebuah pilihan. Dia pulang ke rumah, mandi dalam diam, duduk di ruang tamu, dan menatap pantulan dirinya sendiri selama beberapa menit. Connor sudah tidur seperti biasa, dan Madeline tetap di sana tak bergerak, seolah tubuhnya ada di sana, tetapi pikirannya telah direnggut. Keesokan harinya, dia berpura-pura semuanya normal. Pergi bekerja, tersenyum pada rekan kerja, berpura-pura mendengarkan pasien. Tetapi sesuatu di dalam dirinya telah berubah selamanya. Bagian terburuknya belum datang. Patrick, tidak seperti yang Madeline harapkan, tidak memiliki kedewasaan untuk menjaga rahasia. Dia mulai membuat sindiran halus, lelucon yang tidak pantas, dan komentar ceroboh di sekitar rekan kerja lain di rumah sakit. Gosip itu menyebar dengan cepat. Dalam beberapa hari, orang-orang tahu atau setidaknya curiga. Salah satu dari orang-orang itu adalah Brandon, teman lama Connor. Brandon mendengar cukup banyak untuk menyatukan potongan-potongan teka-teki itu dan langsung menemui Connor. Dampaknya sangat menghancurkan. Connor terdiam saat mendengar berita itu. Dia mengambil ponselnya, menelepon Madeline, dan bertanya dengan nada tenang yang membuat Madeline merinding. Madeline menarik napas dalam-dalam dan mengakuinya. Tanpa alasan, tanpa versi lain. Hanya mengatakan bahwa itu terjadi. Panggilan telepon itu terputus dari seberang. Ketika Madeline tiba di rumah, ia menemukan sebuah catatan singkat. Connor telah pergi, dan sepertinya itu adalah keputusan final. Madeline duduk di lantai dan tetap di sana selama berjam-jam. Dunianya runtuh di sekelilingnya, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Semua yang telah ia bangun, semua yang ia yakini ada dalam kendalinya, hancur di depan matanya lebih cepat dari yang bisa ia bayangkan. Pengkhianatan itu, yang tadinya terasa seperti kesalahan sesaat, kini terasa seperti longsoran salju yang mendorong seluruh hidupnya menuruni bukit. Dia tidak menangis. Dia hanya menyaksikan dalam diam, seperti seseorang yang menonton kisahnya sendiri ditulis ulang tanpa izin. Beberapa minggu kemudian, mengetahui bahwa dirinya hamil tidak membawa air mata atau senyuman. Itu adalah momen keheningan, seolah-olah waktu berhenti di depan hasil tes positif itu. Madeline menatapnya selama beberapa menit, seolah berharap garis-garis itu akan hilang dengan sendirinya. Dia duduk di tepi tempat tidur dan tetap di sana tanpa bergerak, mencoba memproses semuanya. Ini bukan hanya kejutan. Ini adalah sebuah tikungan tak terduga di tengah kekacauan. Dia memikirkan Connor, wajahnya, dan terakhir kali mereka berbicara. Dia bertanya-tanya, apakah masih masuk akal untuk memberitahunya. Bertanya-tanya apakah itu akan mengubah sesuatu. Tetapi setelah berjam-jam terjebak dalam dilema itu, dia mengangkat telepon dan menelepon. Suara Connor menjawab dengan dingin. Madeline langsung ke intinya, mengatakan bahwa dia hamil dan dia yakin Connor adalah ayahnya. Tanggapannya datang dengan penuh keraguan. Dia terdiam selama beberapa detik, lalu bertanya, apakah Madeline yakin? Madeline mengiyakan. Connor menghela napas dan berkata bahwa saat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa dengan informasi itu, lalu menutup telepon. Madeline tidak mencoba menelepon lagi, tidak menuntut kehadiran, tidak meminta dukungan. Dia tahu Connor butuh waktu, dan mungkin waktu pun tidak akan cukup untuk memperbaiki apa yang telah hancur. Pada hari-hari berikutnya, dia mulai hidup lebih hati-hati, seolah setiap langkah diperhitungkan dengan cermat. Dia memberitahu pihak rumah sakit, menyesuaikan jadwalnya, dan sebisa mungkin menghindari membicarakannya dengan rekan kerja. Beberapa orang yang tahu tentang perpisahannya dengan Connor membuat teori, berbisik di lorong-lorong, tetapi di depannya, topik itu berubah menjadi keheningan. Kehamilannya berjalan tanpa komplikasi berarti. Dia melakukan pemeriksaan rutin, menjaga pola makannya, dan membaca tentang menjadi ibu di sela-sela jam kerjanya. Dia tidak punya siapapun untuk berbagi kekhawatirannya, jadi dia menulis semuanya di sebuah buku catatan tua yang disimpannya di dalam lemari dapur. Di dalamnya, dia mencatat setiap perasaan, setiap ketakutan, setiap harapan,
agar anaknya tumbuh sehat, dan yang terpenting, dicintai. Patrick menyadari Madeline menjauh dalam beberapa minggu pertama. Dia mencoba memulai percakapan setelah sesi latihan dengan senyum percaya diri yang sama seperti biasa, dan bertanya apakah Madeline baik-baik saja. Madeline menatap matanya langsung dan berkata dengan tegas, "Aku hamil." Senyumnya langsung memudar. Wajahnya pucat, dia menelan ludah, lalu membuang muka. Di dalam, dia tampak panik, tetapi tidak berani bertanya apakah anak itu adalah anaknya. Madeline juga tidak menjelaskan. Patrick hanya mengucapkan semoga berhasil dan pergi, tidak meninggalkan ruang untuk kata-kata lagi. Saat itu, Madeline melihat dengan jelas siapa Patrick sebenarnya. Seorang pengecut penuh ego yang menyukai permainan selama dia bisa mengendalikannya, tetapi lari seperti anak kecil ketika tiba waktunya untuk bertanggung jawab. Madeline tidak pernah berbicara dengannya lagi. Dan pada saat itu, dia berhenti merasakan sisa rasa bersalah atas kesalahan yang telah dibuatnya. Seiring waktu, tubuhnya berubah, dan dia harus menghadapi tatapan orang-orang yang melihat perutnya membesar tanpa tahu apakah ada seorang ayah yang terlibat. Beberapa bertanya dengan rasa ingin tahu yang terselubung. Yang lain hanya menghakimi dalam diam. Tapi Madeline membalas tatapan mereka, menarik napas dalam-dalam, dan terus berjalan. Sejak kecil, dia telah belajar bahwa hidup tidak dibangun dengan menunggu persetujuan orang lain. Persalinannya berlangsung cepat. Dia tiba di rumah sakit larut malam, dan beberapa jam kemudian, seorang anak laki-laki lahir. Dia menangis kencang dengan ekspresi tegas yang membuat Madeline tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Melihat wajah kecil bayi itu, dia melihat fitur-fitur yang familiar. Seolah-olah Connor ada di sana, tercermin pada anak yang baru pertama kali ia dekap. Tanpa ragu, ia menamainya Connor Jr. Itu adalah cara untuk menegaskan apa yang ia rasakan, sebuah jawaban diam-diam untuk semua keraguan. Dia tidak butuh tes DNA untuk percaya. Dan meskipun nama itu mungkin akan menimbulkan komentar atau menciptakan jarak yang lebih jauh, dia memutuskan untuk tetap menggunakannya. Menjadi seorang ibu memberinya kekuatan yang tidak ia sadari ia miliki. Di rumah tempat tinggalnya, ia menyiapkan segalanya sendirian. Tempat tidur bayi, pakaian, botol susu. Setiap detail adalah hasil usahanya sendiri. Ia membawa putranya ke dokter, mendorong kereta bayi di jalanan, dan bangun di tengah malam tanpa ada yang bisa bergantian menggendong bayinya. Semua ini ia jalani tanpa menunjukkan kelemahan, tanpa meratapi apa yang telah hilang. Sementara itu, Connor mencoba berpura-pura semuanya normal. Dia menyibukkan diri dengan pekerjaan, menerima ajakan teman-teman yang menawarkan hiburan, dan menghindari topik-topik sensitif. Tapi di dalam dirinya, kekosongan semakin terasa. Dia memikirkan putranya, memikirkan Madeline, memikirkan segala sesuatu yang bisa saja berbeda jika dia membuat pilihan lain. Dia mengulang kembali percakapan saat Madeline memberitahunya tentang kehamilan, mencoba mencari tanda-tanda kebohongan, sesuatu yang bisa membenarkan tindakannya untuk menarik diri. Tapi dia tidak menemukan apapun. Kadang-kadang di malam hari, dia melihat profil media sosial Madeline dan melihat foto-foto yang tidak terlalu mencolok. Tidak ada yang menunjukkan wajah bayinya. Hanya potret-potret lembut dari momen-momen sederhana. Dia membaca komentar, melihat jumlah suka, dan merasakan semacam ketiadaan yang lebih menyakitkan daripada kehadiran yang tidak nyaman. Ada sebuah keluarga yang tumbuh tanpanya, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Bulan-bulan berlalu, dan gengsi masih membebani. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa percaya, bahwa dia butuh kepastian sebelum terlibat lagi. Tapi yang paling mengganggunya adalah kenyataan bahwa, bahkan dari kejauhan, dia melihat dirinya dalam setiap langkah cerita itu. Connor jauh secara fisik, tetapi terikat secara emosional pada segalanya. Dan semakin lama waktu berlalu, semakin sulit untuk mempertahankan tembok yang telah ia bangun sendiri. Kesendirian mereka berlanjut secara paralel, seolah-olah mereka hidup di dunia terpisah yang hanya dihubungkan oleh jembatan tak terlihat. Dan jembatan itu, suatu hari nanti,
akan menuntut harga karena cinta, bahkan ketika terluka, jika itu nyata, akan menemukan cara untuk bertahan, meskipun harus menanggung rasa sakit yang mendalam sebelum bisa bangkit kembali. 7 bulan telah berlalu sejak kelahiran Connor Jr., dan kehidupan Madeline berjalan dengan tenang. Hari-harinya penuh. Membesarkan seorang anak membutuhkan energi dan fokus, tetapi di dalam dirinya ada ketenangan yang aneh. Dia tidak lagi menunggu telepon, tidak lagi membayangkan rekonsiliasi. Dia telah belajar menghadapi ketiadaan seperti seseorang yang belajar hidup dengan bekas luka. Itu meninggalkan jejak, tetapi tidak terasa sakit sepanjang waktu. Yang tidak Madeline ketahui adalah bahwa ceritanya akan mengambil tikungan tak terduga lainnya. Pagi itu, sebuah acara medis mengumpulkan para mantan mahasiswa dan profesional rumah sakit untuk sebuah seminar tentang kasus-kasus klinis yang kompleks. Madeline ragu untuk hadir. Dia kelelahan. Putranya kurang tidur, dan logistik untuk pergi dengan bayi tidaklah mudah. Namun, dia memutuskan untuk pergi. Dia membawa Connor Jr. bersamanya, terbungkus selimut tipis, tertidur dengan wajah menempel di bahunya. Setibanya di auditorium, dia disambut oleh mantan rekan-rekannya, bertukar sapa singkat, dan mencoba untuk tidak menarik perhatian. Di tengah-tengah seminar, saat mendengarkan penjelasan teknis, dia merasakan gerakan di dekat pintu masuk. Sekelompok orang datang terlambat. Di antara mereka ada Connor. Tanpa berpikir, Madeline menoleh. Reaksinya begitu naluriah. Connor tampak lebih kurus, lebih serius, tetapi masih memiliki tatapan mata yang sama dalamnya. Ketika mata mereka bertemu, sesuatu seolah membeku di udara. Connor menahan tatapannya sedetik lebih lama dari yang seharusnya, lalu menunduk. Matanya jatuh pada bayi yang tertidur di bahu Madeline. Connor membeku. Dia tertegun, seolah tanah di bawah kakinya menghilang sejenak. Kemudian, setelah acara selesai, saat Madeline bersiap untuk pergi, ia mendengar suara Connor memanggil namanya. Dia berbalik dengan tenang. Connor berhenti beberapa langkah darinya. Mereka saling memandang. Keduanya tidak tahu harus memulai dari mana. Connor yang berbicara lebih dulu. Dia, anakku? Madeline hanya menjawab, kau bisa lihat sendiri. Connor mendekat, menatap anak laki-laki yang tertidur itu, dan dampaknya lebih kuat dari yang ia duga. Bentuk mata, garis hidung, dagu, rasanya seperti melihat versi mini dari dirinya sendiri. Connor tampak terguncang. Malam itu, ia mengirim pesan meminta untuk berbicara secara langsung. Madeline hanya membalas dengan waktu dan tempat. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang jauh dari keramaian. Jauh dari mata-mata yang dikenal. Connor langsung ke intinya. Dia meminta untuk melakukan tes DNA. Madeline sudah menduganya, dan mengatakan akan menerimanya tanpa masalah. Tidak ada drama, tidak ada manipulasi. Dan sikap Madeline ini justru lebih memengaruhinya daripada argumen manapun. Hasilnya keluar dengan cepat. Connor Jr. secara biologis adalah putranya. Jelas, tak terbantahkan. Connor meminta waktu untuk memproses semuanya, mengatakan bahwa dia perlu memahami bagaimana harus bertindak, bagaimana terhubung kembali dengan sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya sejak awal. Madeline mendengarkan dalam diam. Dia mengatakan bahwa anaknya akan memiliki ruang yang ingin Connor tempati, tetapi tidak akan ada ikatan yang dipaksakan. Itu adalah keputusannya. Pada hari-hari berikutnya, Connor mulai mengunjungi rumahnya. Awalnya hanya untuk melihat bayinya, lalu membantu dengan tugas-tugas kecil. Ia membawa popok, membelikan botol susu baru, dan mulai tinggal lebih lama. Dan perlahan, tanpa disadari, mereka bertiga duduk di sofa yang sama menonton kartun, tertawa karena lelucon sehari-hari, dan berbagi makanan dadakan di dapur. Rekonsiliasi tidak datang dengan janji atau deklarasi cinta abadi. Itu datang melalui tindakan-tindakan kecil, sikap tulus, dan kesadaran bahwa beberapa kesalahan tidak bisa dihapus, tetapi bisa diatasi. Keduanya tahu masa lalu membawa beban, bahwa ada rasa sakit di antara mereka yang tidak akan hilang dalam semalam, tetapi mereka juga tahu ada sesuatu yang lebih kuat.
keinginan untuk membangun kembali. Beberapa bulan kemudian, saat mereka tinggal bersama lagi, hidup seolah menemukan ritme baru. Masih ada ketakutan, rasa tidak aman, dan hari-hari yang sulit. Tetapi ada juga tawa spontan, malam yang damai, dan seorang anak yang tumbuh dikelilingi oleh dua orang dewasa yang belajar dengan cara yang paling sulit tentang nilai sebuah keluarga. Pada hari ulang tahun Connor, Madeline menyiapkan makan malam sederhana. Hanya mereka bertiga. Connor Junior mengenakan kemeja dengan nama ayahnya tercetak di atasnya dan berlari ke arahnya dengan sebuah hadiah di tangan. Itu adalah kotak kecil yang dibungkus dengan hati-hati. Connor membukanya dan menemukan sebuah gantungan kunci kulit dengan ukiran kata keluarga. Dia tersenyum, terkejut. Dia hendak berterima kasih, tetapi Madeline menyela dan berkata, "Bukan itu hadiahnya. Hadiahnya adalah apa yang kita bangun kembali. Hadiahnya adalah kehadiranmu di sini." Connor memegang gantungan kunci itu selama beberapa detik, seperti seseorang yang memegang sesuatu yang rapuh. Dia menatap keduanya di depannya dan menjawab dengan senyum mantap, "Hadiah terbaik sudah ada di sini." Momen itu menyegel sesuatu yang tidak bisa dihapus oleh waktu, kesalahan, atau gengsi. Kisah mereka memiliki bekas luka, tetapi juga memiliki akar yang dalam. Dan pada malam itu, menjadi jelas bahwa beberapa keluarga tidak dibangun dengan sempurna. Mereka dibangun dengan keberanian, dengan pengampunan, dan dengan keputusan setiap hari untuk tetap tinggal, bahkan setelah segalanya terjadi. Curiga dengan istri atau menantu Anda. Jangan sampai mengalami apa yang kita lihat di video. Periksa tautan di kolom komentar dan dapatkan e-book dengan tips berharga dan situs-situs yang disetujui oleh para investigator untuk menghilangkan keraguan Anda. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.